nama saya Liarin Layuk dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut PP nomor 20 tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntuknya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Ini sekarang saya ngambil 3 contoh pencemaran air yang ada di lingkungan saya sendiri. Yang pertama, pencemaran air karena limbah rumah tangga. Ini adalah contoh pencemaran air di area limbah rumah tangga yang disebabkan oleh aktivitas manusia itu sendiri ya. Limbah rumah tangga merupakan suatu perubahan keadaan tempat penampungan air yang mengakibatkan menurunnya kualitas air sehingga air tidak dapat dipergunakan lagi sesuai peruntuknya. Limbah rumah tangga mengandung limbah domestik berupa sampah organik dan anorganik serta deterjen. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan atau busukan oleh bakteri seperti sisa sayuran, buah-buahan, dan daun-daunan. Sedangkan sampah anorganik seperti kertas, plastik, gelas atau kaca, kain, logam, karet, dan kulit. Yang kedua adalah pencemaran air dari sektor pertanian. Ini saya mengambil contoh dari sawah-sawah yang ada di lingkungan saya. Ini adalah penyebab terjadinya pencemaran air di sekitar pertanian yang berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang dipergunakan untuk melihara tanaman. Tidak hanya air di permukaan limbah, pertanian juga menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya yang ketiga adalah pencemaran air karena sampah. Ini teman-teman saya mengambil contoh sungai yang ada di sekitaran lingkungan saya. Ini terjadinya karena sampah. Ini adalah contoh pencemaran air karena sampah yang mengakibatkan penumpukan sampah di dasaran sungai sehingga terjadinya pencemaran air, timbulnya berbagai penyakit dari mikrob, patogen yang berkembang di air sehingga terjadinya pencemaran air karena sampah. Selanjutnya teman-teman saya akan membahas apa sih yang menyebabkan terjadinya pencemaran air. Kan saya sudah membahas. Sekarang saya akan membahas dampak pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah, akan menurunkan kadar oksigen yang terlalu dalam air. Akibatnya, kehidupan dalam air membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alami yang seharusnya terjadi pada limbah juga terhambat. Yang kedua adalah dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air terhadap kesehatan akan menularkan berbagai macam penyakit. Antara lain yang pertama yaitu air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air menjadi serang dan menyebarkan penyakit. Yang ketiga, jumlah air tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Yang keempat adalah
air sebagai media hidup vektor penyakit. Yang ketiga adalah dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air pada tanah dapat diukur melalui fast scale coliform. Terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh suatu survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang menindasikan terjadinya pencemaran tersebut. Yang selanjutnya adalah yang keempat, dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat, juga diikuti dengan tumpukan yang dapat merugikan estetika lingkungan.